Balik lagi sama aku Lucky Novembrianti. Kali ini kita mau belajar nih tentang bikin feed puzzle feed di Instagram ya, buat upload di Instagram. Pakai aplikasi Canva dan contek ide dari Pinterest. Yuk, tanpa nunggu lama-lama, langsung aja kita mulai. Kita mau bikin 3 kali 3 feed ya, jadi kita pakai custom size di sini. Lebar dan tingginya berarti 3240, jadi 1080 pixel dikali 3 ya, ke atas sama ke sampingnya 3280 3240 gitu ya. Oke, nah ini jadi kanvas atau lembar yang nanti kita mau desain nih teman-teman. Nah kemudian ini Pinterestnya ya, aku kebetulan udah login juga seperti ini. Nah ini kan ada puzzle feed ya, kita bisa cek gitu seperti ini misalnya. Nah ini ada bunga-bunga, ada splat gitu. Oke. Nah seperti ini contohnya. Misalnya aku di Pinterest sendiri aku mau cari aesthetic background ya. Nah kalau mau simple sih kita bisa pakai ini ya teman-teman. So seperti ini kan udah ada nih kayak gini. Misalnya aku mau buka ini, kemudian ini kita bisa simpen ya, save image-nya, misalnya image 1. Oke, seperti ini. Nah balik ke Canva ya, yang tadi lembar kita udah taruh, kemudian aku bisa upload dengan yang tadi aku sudah download ya, seperti ini. Oke. Nah mostly kan begini ya. Nah ini aku nggak tahu ya, biasanya ini nggak pecah sih ya. Ini seperti ini, kita bisa atur-atur, terus kita kopikan. Nah kan seperti ini gitu. Oke. Nah ini mungkin kita bisa flip ya, bisa flip. Nah lucu kan, jadi tuh, tapi mungkin perlu digeser-geser sedikit, blend in ya kan. Nah jadi kayak gini, udah jadi kayak begini. Kemudian kita akan kasih dulu gridnya, potongannya. Ini akan jadi 3 kali 3, jadi akan ada 9. So aku ke elements ini ada shapes ya di sini. Shapesnya bisa di warna lain deh, warna kuning misalnya gitu ya. Ini cuman alat bantu aja. Nah ini kita geser ke 1280. Oke, kurang lebih deh ya. Kok nggak persis gini sih, nggak asik ah. 80 bro. Oke lah ya, nggak apa-apa. Pokoknya ini jadi patokan kita sih. Kok lucu sih. Oke lah. Nah ini buat alat bantu aja. Jadi kita copy. Nah ini kita copy di sini. Kemudian ini kita kopikan di sini juga. Oke. Nah ini buat tahu aja dia ada di mana sih sebenarnya potongannya gitu. Jadi ntar ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 postingnya seperti itu. Oke, nah aku mau lihat lagi contekannya, kan kurang lebih seperti ini ya. Backgroundnya sudah, kemudian
Backgroundnya kita bisa bikin lebih tipis atau ini tulisan, kemudian kita taruh foto-foto gitu ya, foto-fotonya. Oke, kemudian kita ke elements dengan kita ketik frames ya, atau bingkai kalau teman-teman ini ya, bahasa Indonesia. Canva-nya seperti ini. Nah udah deh, kita cari bingkai-bingkai yang kita mau taruh, misalnya seperti ini. Nah ini ntar berarti ada foto-foto nih di sini teman-teman. Misalnya aku mau taruh begitu, gitu. Contohnya misalnya produknya apa ya, edukasi, pendidikan gitu, atau skincare, fashion gitu ya. Jadi teman-teman cari dulu backgroundnya yang sesuai sama ini apa, bisnisnya teman-teman gitu. Oke, nah ini tengahnya di situ. Kemudian ini kan aku lihatnya ini selang-seling ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oh begitu. Oh udah deh, kita selang-seling. Berarti ini taruh di sini, ya kan. 1, 2, 3. Oke. Ini tadi apa ya, bentuknya bulat-bulat kotak gitu, sama sih ya. Oke, nah ini ini mungkin copy yang ini aja kayak gini kan ya. Nah kemudian contoh misalnya, nah kalau udah terbagi kayak begini ya teman-teman, ini kan udah kelihatan ya, ini kurang lebih area tulisan gitu. Oke. Nah ini tuh aku mau lebih mudah ya, backgroundnya tuh kita bikin 72, yang kanan juga kita turunin ya, tadi harusnya di awal sih nggak apa-apa. Oke, nah sekarang udah bisa tuh yang kuning-kuningnya kita delete. Oke, sorry. Nah ini kan cuma alat bantu aja kayak gitu. Kemudian ini bisa di blend in. Oke, nah ini yang tengah-tengah nih bisa kita pakai namanya splash. Splashnya itu kita bisa pakai ini sih ya. Contoh aku mau taruh, bukan ya, aku mau taruh di tengah tuh, aku mau taruh di tengah ya, gini, taruh di tengah gini. Kemudian positionnya kita taruh di depannya gini. Terus warnanya, sorry ya, kok ini nggak bisa dirubah warna ya. Oke. Mungkin kita bisa ganti ribbon splat, percikan. Misalnya gini ya. Oh iya, aku udah pro ya teman-teman, ini apa, Canva-ku. Jadi ini ya, kalau saya tertumpuk begini, yang frame-nya kita bisa kedepanin. Nah ini warnanya, ini kita bisa rubah ya, dia udah cari ini warna sesuai background, kita bisa rubah warnanya
Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi kita bisa ya dibeda-bedain gitu deh. Nah ini juga kan tertumpuk ya, ini aku kirim ke depan lagi seperti ini. Jadi untuk menyamarkan garisnya ini sih teman-teman, ya kan, seperti ini mungkin ini juga, ini positionnya aku kedepanin kayak gitu, ini juga aku kedepanin gitu deh. Oke. Kemudian kita bisa juga tambah misalnya dots ya, atau titik-titik gitu kan, titik-titiknya ini yang scattered. Misalnya nih seperti ini, aku pilih dulu, nanti dia akan munculin lagi sih namanya. Nah seperti ini gitu ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah ini kan kita bikin di sini misalnya. Tapi kalau udah terlalu rame sih nggak usah ya. Ini bisa ditipisin lagi ke 50. Oke, seperti ini full aja. Yes, kayak begini. Kemudian jangan lupa sebelumnya mesti dikonsep ya. Kalau aku, karena misalnya nih usahaku adalah skincare gitu ya. Nah ini kan seperti ini. Ini skincare quote ya. Kita bisa cek aja sih di Google misalnya skincare quotes gitu. I'm a better person when I'm moisturized. Invest in your skin. Nah kan seperti ini. Oke. Contoh ya, misalnya aku mau bikin tulisan. Sebelumnya aku bikin dulu elemennya di sini square. Jadi square-nya ini kan kayak quotes gitu loh ya, memang untuk quotes ya. Nah aku taruh di tengahnya kan gini, tengahnya. Kemudian aku mau warnanya putih misalnya gini. Kemudian quotesnya invest in your skin, it's going to represent you for a very long time, seperti ini. Oke. I'm a better person when I'm moisturized juga boleh gitu. Jadi teman-teman manfaatin ya Pinterest, terus quotes ya. Kita nggak perlu bikin yang baru, yang penting kita punya tema besarnya, kemudian kita assemble, terus kita tampilin deh di toko online kita, dan itu merepresent misi pesan apa yang kita mau sampaikan. Dan kita juga punya produk sama jasa untuk mensolusikan kebutuhan dari klien kita tadi gitu. Oke, sekarang aku mau mulai tulis. Oke, tulisannya tadi apa? I'm a better person when I'm moisturized. Hehe. I'm a better person when I'm moisturized. Gini kan. Jangan lupa biar cocok warnanya putih. Ya kan? Nah, ini taruh di sini. Nah, ini bisa dicari yang bold skinny. Cakep kan? Kemudian kita tambah-tambah lagi nih, ada ribbon ya.
kayaknya aku gemes pengen ikutan ya. Jadi ada pita-pitanya gitu, bukan ribbon ya, apa dong? Nah, cari-cari elemen begini tuh emang mesti string ya. Kan gini tuh, jadi kita bisa pakai nah jadi kayak gini nih teman-teman. Nah kalau kayak gini kan jadi teman-teman tuh ada pesannya apa nih, misalnya aku mau cerita tentang pentingnya kulit lembab bersih gitu ya. Oke. Tapi ini kayak udah keramaian sih ya. Udahlah ya. Nah, aku mau liatin aja sih ke teman-teman kalau emang seru ngedesain sendiri, dan karena desain orang belum tentu cocok juga buat kita gitu loh. Apa ya? Oh, ini dots tadi. Oke, nah ini aku mau coba contohin foto ya, misalnya skincare. Kita bisa cari elementsnya juga, ada yang berbentuk foto dia kan seperti ini. Nah ini aku mau coba masukin aja ya ke gambar-gambarnya gitu biar kelihatan. Nah kalau terpotong seperti ini teman-teman bisa double klik kemudian geser gini kan gitu. Nah ini ada catatan lagi ya, pentingnya kita juga punya foto produk gitu kan. Kalau foto produknya nggak siap ya emang rada kurang oke kan gitu, nanti jadi percuma ya kan. Percuma misalnya kita udah bikin ini tapi fotonya nggak siap, terus tulisannya udah bagus-bagus nih, desainnya, kontennya, captionnya juga udah bagus, tapi fotonya pakai foto orang kan jadi kurang dipercaya juga. Nah ini bagusnya sih pakai fotonya teman-teman, atau ya teman-teman bisa ambil dari archive grup besarnya teman-teman gitu. I'm a better person when I moisturize. Terus apa lagi nih gitu ya, pakai yang bahasa Indonesia juga nggak apa-apa sih. Intinya sih aku cuman mau cerita kalau untuk bikin grid kayak begini tuh nggak sulit loh, lihat aja contoh gitu ya. Misalnya nih ada nih frame-nya yang bentuknya polaroid gitu ya. Nah ini aku bisa cari nih di elemen polaroid frame kan gitu. Ini misalnya sorry, nah ini kan misalnya aku mau pakai sebenarnya berarti dia adanya di frame sih, frame misalnya seperti ini kan. Tadi kan polaroid semua tuh, polaroid kan cantik tuh ya, bisa ditulisin. Nah ini kita bisa pakai yang ini polaroid frame. Ini banyak banget, ada yang bentuknya puzzles, ada yang dengan bingkai. Oke. Tuh seperti itu, ada yang handphone gitu ya, polaroid. Oke. Misalnya aku mau pakai handphone di sini, ya kan? Jadi dua gitu.
Misalnya kayak begini nih, nanti dia akan kepotong kan, berarti akan kepotong dua, kemudian yang ini itu biar jelas aku mau pakai yang Polaroid tadi ya. Frame. Oke. Ini emang kalau nungguin kayak gini lumayan ya teman-teman, lumayan lama gitu maksudnya. Cuman gak usah khawatir karena ini kan sebenarnya hanya untuk mempercantik aja, tapi konsep dan ide dari kontennya sendiri kalau teman-teman udah siapin sih nggak akan selama itu. Ini kok Polaroidnya terbatas ya? ada gitu kan. Mungkin yang ada di awal ini Nah ini misalnya dia kan di tengahnya begini nih, cus. Nah ini kalau misalnya kamu mau miringin sedikit, ini mungkin di sini kali ya, ini di sini. Nah itu Polaroidnya kayak mau pergi gitu kan. Nah ini tuh kayak bisa begini. Oke, kemudian kita cek lagi tadi skincare. Bisa ambil foto-foto dari situ seperti ini. Aku mau ambil foto-foto misalnya gini, terus oke, ini kan kayak gini ya. Nah terus skincare-nya tadi itu invest in your skin. Tulisannya itu bisa seperti ini ya. Kita tambah tulisan invest in your skin because kok gede semua. Invest in your skin. Invest in your skin, it's going to represent you. It's going to represent you for the rest of your life. It's going to represent you for a very long time. Kalau aku sukanya for the rest of your life. Begini deh. Oke, ini kayaknya skinnya kita nanti tulis berikutnya aja. Ini bisa dibikin fontnya yang miring-miring gitu ya, mereng-mereng. Warnanya dulu kita bikin hitam. Invest in your skin, it's going to represent you for the rest of your life. Okay. Invest in your skin. Kurang lebih di sini kali ya.
Oke, kemudian kita tambah lagi tulisan skin. Skinnya ini mesti, nanti aku mau taruh di tengah sini kan, taruh tengah sini. Oke, dia udah bantuin kita tengahnya. Invest in your skin, it's going to represent you. Oke, warnanya mungkin bisa dibikin lebih bold. Invest in your skin, it's going to represent you, kan seperti ini. Kemudian ini misalnya kamu mau tulis pamper yourself, your skin, gitu ya misalnya. Your skin. Pamper yourself. Oh. Pamper yourself. Gini. Oke, so teman-teman, walaupun teman-teman baru mulai nih kayak aku, nggak apa-apa banget. Yang penting misinya itu fokus, kemudian kontennya juga menarik, mengedukasi, dan rutin bikin kontennya. Nanti tentu akan semakin banyak dilihat dan dipromosikan dari media sosialnya juga. Pamper your skin, pamper yourself, your skin. Invest in your skin. Kemudian berikutnya apa? Your skin is 90% of your selfie. That's good. Oke, contoh aja ya. Ini mau dibikin kayak gini nih misalnya. Misalnya kita samain aja. Hehe, pamalas. Your skin is 90% of your selfie, gitu. Jadi deh, nah dari sini kita bisa download. Kalau aku sih udah di sini selesai. Oh ya, sorry, ini sebenarnya bisa ditambah brand-brand kamu sih ya, apalagi tulisan misalnya eye glows atau apa gitu ya. Nah ini kalau bisa warna-warna yang kamu pakai ini sesuai sama brand kamu gitu, jadi nggak bikin sakit mata gitu kalau orang udah scrolling banyak, temanya, isinya, warnanya juga senada semua. Oke, dari sini kita bisa go ke home dan akses desain kita tadi di handphone untuk kemudian dipotong-potong dan diupload setiap hari 1 sampai 3 atau bahkan lebih banyak, nggak ada masalah. Yang penting konsisten. Besok kamu upload dengan jumlah yang sama gitu ya, untuk kamu keep in the loop. Jadi media sosialnya terus membawa kamu ke teman-teman yang baru gitu. Oke, jadi dari konten seperti ini nanti akan dibagi 9 dan diposting. Oke, terima kasih teman-teman buat kebersamaannya. Semoga kamu bisa langsung praktekin dan upload untuk mendukung bisnis online-mu. Thank you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.